Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Laut mati. Kenapa? Karena kalau laut kebetulan adalah tempat biasanya kaum Lut, maka tidak boleh berlama-lama di sana. Ya. Kayaknya saya tidak boleh mandi, Pak. Jadi tidak boleh berlama-lama di tempat tersebut. Ya. Jadi itu fatwa dari ulama ketika ditanya tentang laut mati ini. Ya, ini menurut saja dari penelitian para ulama. Kenapa bukan? Karena Nabi Lut hanyalah kan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau itu hijrah bersama dengan Nabi Ibrahim dari Babilonia. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Ya. Dan demikianlah kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke tanah yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Nah, ini ada dua pelajaran, Pak Ibu ya. Ada dua pelajaran. Ini bisa dilihat ininya, rutenya ya. Ini termasuk rute, berarti rute Nabi Ibrahim dari Babilonia. Nabi Ibrahim ke daerah Turki dulu, namanya Haran di Turki. Dari Turki Haran, Nabi Ibrahim ke sini, ke Baitul Maqdis. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Lut kemudian berpisah? Nabi Ibrahim di mana? Di Hebron. Ucap saya, Pak. di Hebron ya. Jadi Nabi Ibrahim di Hebron, Khalil Hebron. Bapak Ibu akan datangi insyaallah besok atau lusa, akan datangi Hebron ini. Nabi Ibrahim di sana. Tapi ponakannya ini Nabi Lut ternyata ditugaskan di sini, dekat dari ya, jalan kaki lah. Sehari semalam, 2-3 hari, 3 malam jalan kaki dari Hebron itu ke negeri Lut ini, negeri Sodom ini. Ya, negeri Sodom. Ada dua pelajaran di sini dari kisah Nabi Lut. Yang pertama adalah kalau mau selamat, maka bersamai orang yang selamat. Nabi Lut alaihissalam itu bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah mengatakan wa najjaynahu, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut. Ini Lut termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah selamat Nabi Lut justru harus punya tugas. Apakah selamat itu justru selamat begitu saja? Tidak. Kalau sudah selamat berarti ada ujiannya, ada konsekuensinya. Kalau sudah diselamatkan berarti setelah itu harus bersyukur. Nah, bentuk kesyukuran Nabi Lut adalah dia ditugaskan untuk dakwah di daerah lain selain Nabi Ibrahim. Ibu selamat keluar dari Palestina ini, amin ya. Ya, kalau selamat keluar dari Palestina langsung nanti berdakwah, mendakwahkan tentang Palestina, Baitul Maqdis di rumah-rumah di lingkungan ibu masing-masing. Ya, ini pelajaran pertama kalau tentang keselamatan Nabi Lut dari Babilonia, dia selamat bersama Nabi Ibrahim. Tapi pelajaran kedua, nah ini penting juga, pelajaran kedua ini adalah lihat Nabi Lut itu diselamatkan dan orang yang
ditugaskan untuk dakwah. Tetapi Nabi Lut alaihissalam ternyata diselamatkan ke tempat yang diberkahi. Kan ini tempat yang diberkahi semuanya, Baitul Maqdis ini, termasuk Laut Mati. Tetapi keberkahan satu tempat tidak bermanfaat kalau perbuatan kaumnya tidak berkah. Ya, keberkahan satu tempat itu tidak bermanfaat kalau perbuatan orang yang ada di dalamnya tidak berkah. Kaum Sodom ini di mana? Masuk nggak kawasan Baitul Maqdis, kaum kota Sodom ini? Kalau kita memilih pendapat bahwa memang Nabi Lut ditugaskan di sini, di kota Sodom, yaitu Laut Mati ini, berarti dia masuk kawasan Baitul Maqdis. Tetapi keberkahan tempat, keberkahan waktu itu tidak bisa menjamin keselamatan orang kalau perbuatannya tidak berkah juga. Ya, ini pelajaran dari kaum Sodom, ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Sampai bayangkan Laut Mati ini, kalau dalam sebuah hadis dikatakan Jibril itu membalik al-mu'tafikat ahwa, itu orang-orang satu kampung itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalik dari bawahnya itu menjadi atasnya, bawahnya menjadi atasnya. Ya, padahal ini negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau perbuatannya orang yang ada di dalam itu tidak menunjukkan keberkahan, ya, tidak ada manfaatnya keberkahan tempat dan keberkahan waktu. Ya, jadi setiap orang datang ke sini, usahakan kita datang ke tempat berkah, dan nanti kita kembali ke Mekah juga, kita datang ke tempat berkah dan waktu yang berkah juga. Tapi kalau perbuatan kita tidak ikut berkah, ya nggak bermanfaat keberkahan itu. Ya, jadi kita harus setel diri kita masing-masing untuk keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan dari satu tempat atau keberkahan satu waktu, termasuk di Baitul Maqdis ini. Ya, nanti di Masjidil Aqsa ibadah yang banyak, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat di kapanpun kalau ada waktu, laksanakan sholat, ada tempat, semakin banyak tempat, semakin banyak yang menjadi saksi sholat kita insyaallah di hari kiamat. Ya, kalau berbicara sholat, maka pelungi, resapi sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta permohonan dari segala permohonan ampun dari segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah menyelamatkan kita bersama dengan orang-orang yang selamat. Ya, ingat Nabi Lut alaihissalam bisa selamat karena dia bersama dengan orang-orang yang selamat. Ya, jadi kita memohon kepada Allah agar senantiasa bisa tergolong dari orang-orang yang diselamatkan dalam dakwah ini, diselamatkan dalam ibadah, diselamatkan dalam Al-Quran ini, tidak malah menyeleweng, menyimpang dari jalan Al-Quranul Karim. Ya. Demikian, ini bisa dilihat daerah-daerah sekitar. Ya, ini memang lembah Yordan. Masya Allah, subur. Kalau mau bertani di sini bisa Pak ya? Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sudah berada di daerah Laut Mati. Berarti sini tingginya sudah 400 meter di bawah permukaan laut. Kalau daerah yang kelihatan sebelah kiri itu daerah Laut Mati, dan bagian dari Laut Mati kelihatan bawah sana, ya, kiri. Kalau kanan itu daerah yang bernama Lembah Yordan. Lembah Yordan itu daerah yang terletak antara Danau Tiberias di utara dan Laut Mati di sini di selatan. Tepi timur Sungai Yordan. Sungai Yordan ada di depan kita. Kalau lurus 5 km dari sini ada Sungai Yordan. Tepi timur Sungai Yordan itu daerah yang bernama Lembah Yordan. Itu daerah yang paling subur di sini di seluruh Jordania, di mana ada banyak pohon kurma, pisang, jeruk, dan banyak sayur-sayuran. Kalau Bapak Ibu lihat ke depan sana di belakang daerah ini yang bernama Lembah Yordan, bisa lihat beberapa gunung yang tinggi. Di atas gunung bisa lihat juga beberapa rumah. Kelihatan ya Bapak Ibu ke depan sana. Itu kota Yerusalem, itu sudah Palestina. Dan yang tertinggi itu, yang warnanya putih itu bagian dari kota Yerusalem.
dilarang berenang tulisannya. Ya. Dilarang berenang. Iya, Nah, kecuali berapa hari saya nggak pernah lihat anjing. emang biasa ya. Ini enggak, daerah kemarin tak ada anjing. Kalau kita pakai jubah nih kan hati-hati kan. Iya. Kan jubah kita kan panjang. Oke Bapak Ibu, sudah sampai di Laut Mati. Kita mau mampir sebentar di sini. Bapak Ibu bisa turun, mau foto-foto di sini, silakan. Tamam, خلاص. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam